beliau bersabda, "An-nasu, manusia itu suraka'u fis salasa, akan berselisih tentang 3 hal. Fil kala'i wal ma' wan nar." Tentang pendapat, tentang air, dan tentang neraka. Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam, walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rutin kajian fikih Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita pada subuh hari ini dapat bermuajah kembali dalam satu majelis yang insya Allah majelis kita ini bernilai zikir dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik. Hari ini kita akan membahas satu kebutuhan dasar manusia yang kemudian di era ulama-ulama turos, itu kemudian sudah dibahas. Jadi dulu ulama-ulama terdahulu, pangapunten sangat, pemikirannya itu sudah beyond, jauh ke depan. Hal-hal yang tentang konsep konservasi sumber daya alam, kemudian bagaimana pemulihan sumber daya alam, itu sudah dipikirkan kurang lebih 1300 atau 1200 tahun yang lalu. Para ulama-ulama itu sudah berpikir begitu. Jadi seharusnya hari ini kita berpikirnya 1000 tahun ke depan, bukan bulat urusan MBG. MBG kan urusan kurang gizi itu. Jadi ya kalau kita ubek-ubek urusan itu ya tidak maju-maju ke depan gitu. Baik, kita akan membahas tentang fikih. Sebelum masuk ke fikih miyah, fiqhul miyah di bahasa Arabnya itu. Fikih tentang air, fiqhul miyah. Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu itu, Wahbah Zuhaili khusus membahas tentang fiqhul miyah. Yang kemudian sebelum kita masuk materi ini perlu diingat kembali, fikih itu adalah ilmu praktis atau ilmu praktek tentang usulul fikih. Sebelum ada fikih, pondasinya itu adalah usulul fikih yang berisi tentang kaidah-kaidah hukum itu. Dan ditemukannya ilmu usulul fikih dan fikih itu untuk mempermudah umat untuk beribadah, bukan sebaliknya. Hari ini fikih itu menjadi sulit karena saking banyaknya perbedaan pendapat, difahami sebagai sebuah ilmu yang mempersulit umat. Karena pemahaman umat terhadap ilmu fikih tidak komprehensif, tidak menyeluruh. Baru belajar kitab A, pangapunten sangat, koyok-koyok yang paling benar kitab A. Yang belajar kitab B, koyok-koyok yang paling benar kitab B. Ketemu di satu majelis, pemahamannya berbeda, sudutan pandangnya berbeda, berdebat. Itu saat ini. Jadi ketika diskusi itu
Yang terjadi bukan bagaimana cara kita memahami cara pandang orang lain, tapi bagaimana kita harus memahamkan orang lain dalam sudut pandang kita. Itu jadi problem. Problem saat ini seperti itu. Nah, maka kita membahas fikih air ini, saya petakan itu di kitab itu ada paling tidak 6 pembahasan. Yang pertama, konsep air dalam Al-Quran dan hadis. Definisinya bagaimana, kemudian air itu namanya di dalam Al-Quran itu berubah-ubah, Pak, sesuai dengan prosesnya. Sama dengan ngapunten padi itu dalam bahasa Jawa. Oke. Kalau masih ditanam, kalau masih berupa benih, itu bahasanya winih. Kalau sudah tukul, cukul, kalau sudah tukul, kemudian ada tangkainya, ada buahnya, itu disebut pari. Pari itu kalau digeblok panen, ya, itu dipisah. Ada yang jadi apa? Batangnya disebut damen. Kalau dulu dikulak orang, dirangkai terus jadi saput itu ya, damen. Kalau kemudian bulir-bulirnya yang belum diolah hanya dipisah dari tangkainya disebut gabah. Gabah itu nanti kalau diseleb dipisah antara kulit dengan berasnya. Kalau yang utuh-utuh itu disebut beras. Kalau tetelannya disebut apa? Menir. Kulitnya disebut apa? Katul. Katul diolah jadi dedek. Nah ini kan padahal dari pohon yang sama. Dan beras itu nek didang jadi Jadi sego. Enggak. Sego itu kalau utuh satu piring sego, Pak. Tapi kalau diambil satu biji upo. Loh ini kan namanya macam-macam sesuai dengan peruntukannya. Nah, baik. Nah, di bahasa Arab juga begitu sama. Nanti kita bahas. Nah, maka yang dimaksud itu air dalam konteks apa? Nah, maka kita harus memahami, harus jeli dan harus secara mendalam dan harus fundamental. Siklus airnya bagaimana? Ternyata di Al-Quran itu luar biasa, Pak. Jauh sebelum pangapunten ilmu tentang siklus air geografi ditemukan oleh orang-orang barat itu 1400 tahun lalu di Al-Quran ketika turun wahyu sudah ada siklus air itu. Bahkan ilmu tentang geologi di Al-Quran sudah ada berupa ayat-ayat kauniyah. Tentang gempa likuifaksi itu ada. Apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Loh, itu sudah ada, Pak. Jadi Al-Quran itu jangan dianggap sebatas sholat, zakat, puasa, haji, titik. Enggak. Al-Quran itu juga jangan dianggap sebatas kitab yang isinya aturan-aturan dan larangan. Tidak. Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin. Bahasa sekardangannya the way of life, jalan hidup, solusi. Jenengan sumpek baca Quran nemu solusi. Tapi dalam tanda kutip membacanya harus maca Quran diangen-angen sak maknane. Kalau ndak sak maknane ya akhirnya sak amplope, Pak. Akhirnya baca Quran hanya sebatas dijadikan budaya, Pak. Ngenggeni oma anyar nanggap semaan, nanggap baca Quran. Pangapunten, yo bagus-bagus saja daripada nanggap nyupalapa. Ya. Nanggap dangdutan ya lebih baik nanggap Quran. Tapi masih ada problem. Problemnya apa? Yang baca Quran bukan yang punya rumah masalahnya. Yang baca Quran itu sewan, kejar target. Baik, saya tidak akan ke sana. Nyenggol dikit aja. Baik, saya lanjutkan.
konsep air dalam Al-Quran. Istilah air di dalam Al-Quran itu secara umum, air secara umum itu disebut ma'un. Ma'un ini kemudian pangapunten bahasanya juga berbeda-beda. Kalau orang Saudi nyebut ma'un itu moya. Orang Sudan, orang Mesir itu nyebut ma'un tuh meyah. Kalau orang Qatar, orang Uni Emirat Arab, Dubai, enggak. Kemudian Abu Dhabi itu bukan meyah lagi. Miyah. Maka berbeda-beda setiap daerah menyebut ma'un ini. Biasanya Pak, seringkali secara terminologi bahasa, sesuatu yang menjadi sumber penghidupan yang sangat penting bagi masyarakatnya itu mempunyai nama yang sangat beragam. Bagi orang Jawa, orang Indonesia yang makanan pokoknya adalah padi, maka padi ini tadi namanya berbeda-beda sesuai dengan prosesnya. Bagi orang-orang Arab yang waktu itu adalah gurun yang tandus, maka air ini menjadi sangat penting dan menjadi sumber penghidupan. Maka bahasanya juga berbeda-beda. Al-Quran menyentuh setiap lini bahasa yang dipakai oleh orang Arab. Kayak kalau itu berupa air secara umum, maka bahasanya al-ma'. Kalau itu disebut mata air itu uyun. Uyun itu jamak dari aniyun. Uyun, ain. Okay. Nah, maka kemudian kalau mata disebut ainun. Karena ainun ini kalau jenengan nangis nyumber banyu Pak. Mata air. Itu begitu alasannya. Nah, mata air ini kemudian kalau mengalir dari hulu ke hilir itu disebut nahrun atau jamaknya anhar, sungai. Dan air ini kalau kemudian lari ke laut menjadi wadah yang sangat besar itu disebut al-bahru. Al-bahru midada. Bahasanya begitu dalam Al-Quran. Dan kemudian kalau air ini mengalami proses, mengalami penyulingan, mengalami pokoknya proses yang dilalui oleh manusia. Jadi dari mata air menjadi sumber air itu dalam bahasa Al-Quran disebut yunabi'. Bentuk jamak dari yanbu'. Itu artinya sumber air. Contoh air yang melalui proses sumbernya, misalkan PDAM. Air PDAM itu kan air yang melalui proses, tidak langsung dari uyun mata air langsung ke keran-keran jenengan, enggak, diproses, disterilisasi. Kadang-kadang dikasih bumbu yang disebut kaporit. Nah itu agar bening, bersih. Kadang-kadang PDAM di Surabaya itu pangapunten bukan dari sumber Pak, bukan dari uyun, bukan dari mata air, tapi ya dari air-air tampungan itu difilter, disterilisasi. Nah, prosesnya itu disebut yunabi' atau yanbu'. Nah, baik. Ini istilah-istilah dalam bahasa Al-Quran. Kalau kemudian di laut air ini menguap ke atas, menjadi awan berkumpul, ditiup angin, kemudian turun hujan. Nah, air hujan ini bahasanya bukan ma'un, tapi mator. Air hujan.
Baik, ini kita lihat konteksnya di dalam Al-Quran. Nah, ini sudah saya hitung penyebutan kata ma atau alma itu sebanyak 63 kali disebutkan oleh Al-Quran tersebar dalam 42 surat. Kata mator atau hujan disebutkan 7 kali. Kata ainun atau uyun yang bermakna mata air disebut sebanyak 21 kali. Kata yanbu atau yunabi'u disebut 2 kali. Kata bahron atau bahroin atau bihar, abhar disebut 41 kali. Kata nahar atau anhar disebut sebanyak 58 kali. Secara spesifik seperti itu. Dan konsep air dalam hadis, contoh ada hadis riwayat Rawahul Ahmad, Abu Daud, dan sanadnya itu siqah sahih, nggih. Wa an rajulin minas sahabati radhiyallahu anhu qala ghazawtu seorang laki-laki dari sahabat itu kemudian berkata, ghazawtu ma'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'tuhu yaqul, ghazawtu, aku berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sami'tu, dan aku mendengarkan beliau yaqulu, beliau bersabda, annasu, manusia itu suraka'u fis salasa, akan berselisih tentang 3 hal. Fil kala'i wal ma' wan nar, tentang pendapat, tentang air, dan tentang neraka. Karena memang air itu menjadi barang yang sangat mewah di era Rasulullah, enggak? Karena tidak gampang ngebor sumur. Di Mekah waktu itu sumur satu-satunya ya sumur alami ya Zam-Zam. Bahkan dulu secara psikologis orang Arab itu ya tidak pernah mandi, Pak. Kenapa tidak pernah mandi? Karena mendapatkan air itu susah. Saking susahnya air, maka ada solusi untuk membersihkan najis bukan dengan air. Apa solusinya? Istinja. Istinja bisa dengan batu, bisa dengan daun, bisa dengan macam-macam, bisa dengan pasir dan lain-lain. Bahkan wudhu ada dispensasinya, disebut tayamum. Itu kondisi geografis orang Arab pada waktu itu. Lah kita di Indonesia ini Banyu Agung, Pak, airnya turah. Jadi tidak muncul konsep itu. Bahkan kemudian gambaran surga itu mengalir air. Wa basyiril ladina dan seterusnya itu, ya. Itu digambarkan mengalir air. Sungai-sungai di surga, ada sungai yang dari susu, ada sungai yang macam-macam dari apa saja. Ya. Itu. Nah, gambaran itu, deskripsi surga, kalau kemudian diutarakan kepada orang Indonesia jadi tidak menarik, Pak. Karena di Indonesia banyak air, banyak hijau-hijauan. Bahkan bukan hanya lautan, tapi kolam susu. Bahkan cukup kail dan jala mampu menghidupimu. Lagunya Close Plus, Pak. Itu begitu. Itu di Indonesia. Maka orang Arab itu lihat Indonesia itu surga, Pak. Ini ada cerita sedikit. Tahun 2015 saya kedatangan, ditamui bapaknya teman saya, orang Saudi asli, punya hotel di sana. Itu anaknya itu, teman saya itu cerita, saya punya orang Indonesia yang bisa diajak kerjasama, bikin travel, bla 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 bla. Bapaknya dan kawan saya, anaknya itu datang ke sini, saya jemput, Pak.
Saya mikir, cek seneng ini digawa lapo ya, gitu ya. Kalau kemudian ke mall-mall percuma, mall di Arab Saudi lebih besar ya banyak lebih bagus. Akhirnya kalah geletek Pak. Saya bawa ke telocor, tahu telocor Pak? Nggih. Yang pangapunten porong itu lurus ke laut sana, ke telocor. Setelah ke telocor, naik perahu Pak. Di Sungai Berantas, seneng wisan. Lihat pohon-pohon pohon yang mangrove itu kok iso cukul dan lain sebagainya. Pulang tak jak lesehan makan sambelan Pak, penyetan Pak. Sudah mewah seweneng koyok di surga katanya. Besoknya saya ajak ke Cangar. Lihat hutan-hutan rimbun kayak gitu, nggak berhenti-berhentinya, Masya Allah, Subhanallah, sampai nangis beliau. Ya karena di Arab ya kayak gitu. Gunung itu nggak ada gunung pohon Pak, gunung batu. Itu. Sudah naik ke atas ada air panas. Berendam di situ Pak. Kum sampai wabang Pak. Itu orang Arab luar biasa. Makanya deskripsi surga di dalam Al-Quran selalu mendeskripsikan, menjelaskan tentang sumber air yang melimpah. Baik. Bahkan tidak jarang Rasul itu dalam setiap pembahasan tentang air itu menjadi sebuah solusi. Maka muncul di era Imam Syafi'i, bahkan diteruskan oleh Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, itu pembahasan-pembahasan khusus fikih tentang air. Ulama yang kontemporer berikutnya yang meneruskan pembahasan tentang itu adalah Wahbah Zuhaili, ya, Mufti Azhar. Ya. Baik. Nah ini bahkan Al-Quran itu pangapunten sangat sudah menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 57 tentang siklus air. Wa huwallazi yursilur riyaha busra baina yaday rahmatihi, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum mendatangkan kedatangan rahmatnya. Apa rahmatnya? Hujan. Orang Arab itu Pak, pangapunten, saya hidup di Mesir 5 tahun, luar biasa. Kalau ada hujan, zaman saya dulu ya, kalau sekarang sudah hampir sering hujan itu. Di Mesir itu, kalau hujan, seluruh kegiatan perekonomian atau kegiatan manusia berhenti. Anak sekolah mendadak libur Pak. Orang kantoran mendadak cuti bersama. Karena saking syukurnya turun hujan. Jadi hujan itu betul-betul rahmat. Kalau di Sidoarjo, Surabaya, kadang-kadang hujan itu musibah Pak. Kenapa? Banjir. Hatta idza aqalat sahaban sikalan suknahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli samarat kadzalika yukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Hingga apabila angin itu telah membawa awan yang mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Ditiupkan angin ke daerah awan itu oleh angin ke daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Ini surga betul konsep ini dalam benak orang Arab. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan engkau mengambil pelajaran. La'allakum tadhakkarun. Baik. Jadi 1400 tahun yang lalu itu siklus air atau fase terjadinya pembentukan hujan itu sudah diilmoni, sudah diberikan informasinya oleh Al-Quran.
Terus kemudian tentang angin. Nah, itu kemudian dalam surah An-Naba ayat 13-14 Allah juga berfirman, "Wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja." Dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Itu begitu. Nah, sekarang kalau dulu diceritakan sebelum turunnya hujan itu adanya mendung, sekarang enggak ya Pak? Tanda hujan itu bukan mendung, tapi panas kentang-kentang Pak. Panas tiba-tiba turun hujan. Kalau mendung enggak hujan-hujan. Kan sering begitu. Nah, ini ada yang salah. Alam ini kemudian kata Ebit GAD, mungkin Tuhan mulai bosan itu melihat tingkah kita yang selalu salah, penuh salah dan dosa itu. Alam mulai enggan. Nah, itu tanda-tandanya itu sudah ada. Bahkan jauh sebelum manusia itu diciptakan, malaikat ini sudah protes dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, bukankah nanti manusia ini hanya membuat yufsidu, kerusakan di muka bumi, wa yasfikut dima, dan membuat pertumpahan darah saja. Buat apa engkau ciptakan manusia ya Allah? Jawabannya Allah, wong Allah ini powerful, sutradaranya malaikat ini ya tidak lebih dari Astrada. Jawabannya Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Wis meneng wis sing ngeru aku. Aku lebih tahu daripada kamu. Gitu. Baik. Maka kerusakan alam itu menjadi tanda-tanda bahwa manusia telah berbuat rusak dengan Allah. Nah, ini siklusnya tadi. Siklus ini kan kemudian diceritakan dalam surah Al-Hujurat tadi itu. Surah Al-A'raf, surah An-Naba. Ini kalau hujan turun kemudian diserap oleh pohon-pohon yang ada di hutan menjadi mata air. Mata air tadi bahasa Arabnya adalah ain atau uyun kalau jamaknya. Mata air ini mengalir sungai. Sungai ini menjadi bahasa Arabnya anharun atau nahar. Kalau air ini kemudian ke laut, laut ini bahasa Arabnya berubah menjadi bahrun. Al-bahr. Itu. Kemudian menguap, mengalami evaporasi, menguap jadi awan. Awan ini ditiupkan angin oleh Allah, riyahan, ada angin. Kemudian ditiup ke daerah-daerah yang tandus, turunlah hujan. Kalau air dalam bentuk hujan bahasa Arabnya apa? Matar. Berubah menjadi buliran-buliran air. Nah, ini dan nanti dari hujan ini ditumbuhkan apa? Buah. Nah, kalau kemudian di Raja Ampat, di Papua yang begitu indahnya surga dunia, hutannya dikepras untuk tambang nikel, gerowak sudah. Jangankan jauh-jauh ke Raja Ampat, Pak. Pangapunten. Jenengan tahu Pandaan Perigen ini kan daerah dataran tinggi, Pak. Batu Malang itu juga dataran tinggi. Saat ini Pak, banjir itu tidak hanya di Sidoarjo, Surabaya Pak. Banjir itu saat ini justru terjadi di area-area dataran tinggi. Yang menurut kita dulu dataran tinggi tidak mungkin banjir. Sekarang terjadi Pak. Karena apa? Karena kerusakan alam yang diperbuat oleh manusia. Yang dulunya pohon-pohon kayu yang rindang, sekarang pohon-pohon beton berupa villa, Pak. Enggak, berupa hotel, Pak.
Nah itu kan di puncak di Bogor itu kan gubernur itu dulu Deddy Mulyadi ngamuk-ngamuk gara-gara penebangan liar dan dijadikan wahana-wahana wisata. Itu. Lah ini tidak tahu Bupati Pasuruan kok meneng-menengai. Baik. Itu yang terjadi. Maka kerusakan siklus ini sebagai pertanda kerusakan umat manusia. Karena seluruhnya ada siklusnya, Pak. Baik. Nah, fase kedua awan. Awan ini kemudian merupakan titik-titik uap air di atmosfer yang berdiameter 0,02 sampai 0,06 mm yang berasal dari penguapan. Ini semuanya juga diceritakan dalam surah Al-Hijr ayat 22. Loh, sampai sedetail itu loh Al-Quran menceritakan. Karena lagi-lagi kok kebetulan Al-Quran ini dulu turunnya di Makkah dan Madinah, turunnya di Jazirah Arab. Maka hal yang menarik bagi orang Arab pada waktu itu adalah air. Daya tariknya adalah air. Kok mungkin pas turunnya itu di Sekardangan, Pak? Dan Nabi Muhammad itu orang pucang mungkin, orang pelipir. Itu barangkali hal yang menarik dalam Al-Quran bukan lagi pembahasan tentang air. Tidak tahu apa di sini yang menarik itu, Pak. Bagi ibu-ibu mungkin skincare. Barangkali dulu Al-Quran sudah membahas tentang skincare. Wallahu a'lam bishawab, Pak. Baik. Nah, ini ayat-ayat yang menceritakan fakta penciptaan air, es, salju, atmosfer, luar biasa. Baik, dalam surah An-Nur dan lain sebagainya. Maka kemudian yang top fokus pembahasan tentang fikihnya ada di mana, Pak? Ada di sini. Dalam surah Fatir ayat 12, "Wa ma yastawil bahrani hadza azbun furatun sa'ighun sarabuhu wa hadza milhun ujajun." Dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar segar sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Jadi dulu di perbatasan masih Laut Merah, nggih. Bagian bawah Laut Merah, antara Laut Merah kemudian ketemu dengan Samudra Hindia, niku, ya. Itu saya pernah ke sana. Itu memang ada laut yang terbelah, Pak. Ada warna laut itu biru pekat kehitam-hitaman. Ada warna laut itu coklat. Jadi kalau jenengan ambil gelas diambilkan begini air itu, dua air itu, ya tidak bisa nyatu, Pak, ternyata. Masya Allah, itu kekuasaan Allah. Itu dan diceritakan oleh Al-Quran itu sudah. Tidak perlu penelitian. Itu pernah saya main ke sana. Bolangnya roto ado saya, Pak. Nah, Laut Merah pun juga begitu. Laut Merah itu kalau kita berangkatnya dari Mesir, karena saya hajinya dulu tahun 2010 itu pakai kapal laut, Pak. Dari Mesir, Port Said, kemudian ke Saudi itu. Nyebrang. Waktu itu. Nah, itu ada bagian laut yang berbeda. Di Laut Merah itu ada yang warnanya lautnya itu biru pekat, ya. Kemudian ada yang hijau. Itu yang laut dari separuh lebih ke arah Saudi itu, Laut Merah itu warnanya hijau mentah, Pak, hijau mentah, puyeh gitu. Itu gitu. Itu Masya Allah, Allah itu kemudian luar biasa.
menunjukkan tanda-tanda keagungan beliau, tanda-tanda kebesaran beliau itu luar biasa. Hanya saja manusia itu tidak ngeh, Pak. Nah, baik. Macam-macam air secara mutlak menurut jenisnya itu ya ada air asin dan ada air tawar. Nah, dalam pembahasan fikih, kemudian di Fiqhul Islam wa Adilatu yang kemudian mengutip dari fikih Imam Syafi'i dan mengutip juga dari Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, air itu dibedakan. Ada 3 jenis air menurut fungsinya. Ada air mutlak, ini fikih Syafi'i ya, air mutlak. Ada air mustakmal, air yang sudah terpakai, air bekas, air second. Kemudian air yang bercampur dengan benda suci serta air yang bercampur dengan najis. Bahasa fikihnya air mutanajis atau air najis. Diselokan itu maka disebut air najis. Bahasa lain air mutlak ini kemudian dalam fikih Imam Syafi'i disebut juga air yang ada 2 pembahasan. Dibedakan, ada air mutlak, air mustakmar, dan air najis. Itu menurut fungsinya. Terus menurut kesuciannya itu ada air mutahhir mutahhar, air suci dan mensucikan. Ada air tahir ghairu mutahhar, airnya suci tapi tidak mampu untuk mensucikan. Yang terakhir ada air yang najis, betul-betul najis, tidak bisa tidak bisa untuk mensucikan. Contoh air mutlak atau air tahir mutahhar, air hujan, itu tahir mutahhar, suci dan bisa untuk bersuci. Air bersih yang mengalir di masjid-masjid di rumah-rumah jenengan itu juga tahir mutahhar, suci mensucikan. Tapi air suci mensucikan, air yang suci batasannya menurut Imam Syafi'i untuk mampu dijadikan air yang untuk bersuci adalah 2 qolah batasannya. 2 qolah itu berapa? Lebarnya 1 meter, menggenang lebar 1 meter, tingginya ada yang ulama mengatakan 1 jengkal, ada yang 2 jengkal. Itu 2 qolah. Makanya jenengan tidak jarang kalau di pesantren-pesantren yang masih model salafiyah, ya, maksudnya salafiyah itu model-model lama, ya, itu di masjidnya tempat wudhunya itu berupa jedingan, Pak. Jedingan itu apa? Kolam besar, kolah besar itu. Nah itu kalau wudhu, barangkali pangapunten, saya dulu juga anak pesantren soalnya 6 tahun. Ketika wudhu, ketika kumurnya tidak mungkin dikembalikan ke jedingan itu, ya di luar jedingannya. Tapi ketika pangapunten sekali, ketika mencuci wajah, mencuci tangan, itu airnya balik lagi ke dalam jedingan tadi. Maka kemudian air ini dari air mutlak berubah menjadi mustakmal. Air mustakmal ini justru dalam konteks Imam Syafi'i, kalau mustakmal itu tidak disarankan untuk dipakai untuk bersuci. Nah, ini problemnya. Maka yang lebih praktis dan lebih higienis itu adalah madhab Hanafi dan madhab Hambali yang mensyaratkan tahir mutahhar itu harus air yang mengalir. Kalau ada air hujan sedang, hujan deres-deresnya, jenengan wudhu pakai air hujan kan mengalir. Tapi kalau air hujan ini kemudian sudah jenengan tampung di bak mandi, nah itu sudah tidak mengalir.
Nah, ini dibahas oleh fikih, Pak. Terus kemudian pangapunten, antara tempat wudhu yang jedingan dengan tempat wudhu dengan pakai keran itu juga berbeda. Barangkali yang jedingan itu lebih efisien, tidak boros air, tapi tidak lebih higienis. Yang keran barangkali tidak lebih efisien, tapi lebih higienis. Nah, ini kan perdebatan fikih. Ulama itu sampai berpikir ke sana. Yang sampai hingga hari ini pemikiran itu masih relevan. Wah, luar biasa loh. Belum lagi kemudian ketika kita membahas fikih tentang air proses. Air proses tadi bahasanya apa dalam Al-Quran tadi? Loh. Ini loh wis tak buka lagi. Nah, proses air tadi itu di dalam Al-Quran bahasanya adalah ini loh Pak, yunabi atau yanbu. Apa maksudnya Ustadz? Kok sampai yanbu begitu? Nah, contoh kasus. Nah, jenengan mungkin bisa lebih paham kalau ada contoh kasus. Contoh kasus air PDAM di Surabaya itu Pak. Jenengan tahu daerah apa? Kok Magersari sih? Magersari lah sini sih. Bukan Pak, daerah Kodam itu loh Pak. Nggih. Gunung Sari. Nah, Gunung Sari. Itu kan kalau ke yang atas niku tempat hotel atau golf itu loh nggih. Nggih. Itu kan di bawahnya kan ada tempat penampungan air. Itu salah satunya dijadikan sumber air PDAM Kota Surabaya. Padahal jenengan kalau di situ lihat, wah gak karuan Pak airnya Pak. Wis itu air buangan macam-macam itu. Di situ itu. Jenengan mancing di situ mungkin gak ada ikan. Ikan wis kelagepen, mentok ikan sapu-sapu Pak, iwak tekek. Di situ itu. Nah, pertanyaannya, air ini saya latih mantik jenengan ini. Ini nyebrang ilmunya, jadi ilmu mantik. Pertanyaannya, air yang tertampung di situ, air tohir mutohar, air kalau mustakmal jelas mustakmal ya, terpakai. Air tohir mutohar atau tohir goiru mutohar atau air najis yang ngelumpuk di penampungan tadi loh Pak. Ya jelas air najis Pak, sampai berubah warnanya, ya. Terus ada baunya, bahkan berubah rasanya. Itu air najis Pak, yang tertampung di situ. Terus disuling, diproses mengalami yunabi, yanbu mengalami proses, mengalami filterisasi. Terus setelah bening dikasih kaporit, diedarkan ke seluruh rumah-rumah di area situ. Dipakai wudhu sama orang-orang. Pertanyaan fikihnya. Ini kebayang jenengan prosesnya ya, yunabinya tadi. Pertanyaan fikihnya, menjadi air yang tohir mutohar atau tidak kalau sumbernya dari air najis? Tuh. Yang menjadi air yang tohir mutohar bisa untuk bersuci, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tetap najis tidak tohir mutohar, coba angkat tangan. Sing wedi jawab angkat tangan, ayo. Loh, ini dipikirkan oleh ulama terdahulu Pak. Ini mulai asik ini fikih ini ya. Mulai asik ini. Tapi sudah tit ini.
Nanti kalau saya lanjut yang belakang, sudah, wes gitu. Nah, maka kemudian kita harus paham usul fiknya. Usul fik itu apa? Berisi tentang kaedah-kaedah hukum. Nyebrang lagi disiplin ilmunya. Tadi mantik. Sekarang usul fikih. Ada satu kaedah hukum di dalam usul fik, al-hukmu yadurru ala illatihi. Hukum itu bisa berubah seiring berubah ilatnya, sebabnya. Air najis tadi dihukumi air najis karena apa? Satu, bercampurnya zat najis, kemudian berubahnya warna air, timbulnya bau yang tidak sedap, dan banyak sekali kemadharatan terhadap air tersebut, bisa menimbulkan gatal, penyakit, dan lain-lain. Itu definisi air najis. Menjadi ghairu mutahhar, tidak untuk bersuci karena ada sebab-sebab tadi. Itu sebab itu disebut illat, bahasa fikihnya. Ketika ilatnya berubah, ilatnya ini hilang, maka hukumnya juga berubah menjadi air yang bersih, mengalami yanbu, mengalami proses. Yanbu ini mungkin bahasa Indonesianya adalah filter, mengalami filterisasi. Maka layak disebut air yang suci dan untuk mensucikan. Loh, gitu loh, Pak. Hukumnya, fikihnya, hukumnya berubah menjadi air suci dan mensucikan. Wah, ini jenengan belajar mata kuliah, berapa mata kuliah ini? Fikih, mantik, usul fiqh. Loh, kok usul fiqh, terus bahasa Arab tadi itu nahwu sorof, wis banyak bonusnya ini wis. Nah, maka kemudian hal-hal semacam ini penting kita pelajari dalam hukum fikih. Jangan ujuk-ujuk menghakimi haram, jangan ujuk-ujuk menghakimi najis, jangan ujuk-ujuk menghakimi tidak sah. Maka disiplin ilmu yang kita pelajari perlu komprehensif. Ini baru soal air untuk bersuci, Pak. Lagi, kopi, teh, ini masuk kategori air apa? Tohir tapi ghairu mutahhar, suci tapi tidak mampu untuk bersuci. Bapak Ibu sekalian, jenengan wudhu PDAM mampet airnya mati, tidak ada tandon. Wudhu pakai air kopi, cemong kabeh, Pak. Sekarang lagi tren dan viral, Ustadz, masker kopi mesisan diurap loh. Ping telu. Ya ndak bisa untuk bersuci. Jenengan wudhu pakai air teh, ya pliket kabeh. Apalagi istinja pakai kopi. Tambah nggak karuan. Nah, itu butuh paham. Tahir ghairu mutahhar. Yang untuk bersuci adalah tahir mutahhar. Lagi, air mustakmal. Pak, air mineral ini apa betul air mateng, Pak? Bukan air mateng, air filter. Tapi tidak mateng. Orang dulu kalau minum air kan digodok dulu. Begucuk, didem, diminum. Lah sekarang jenengan pakai air galon. Terus ke isi ulang. Digodok dulu enggak diisi ulang itu? Tidak. Sama-sama air, tohir mutahhar diminum, boleh, monggo. Tidak ada problem.
Baik. Itu salah satu muara kenapa kita membahas fikih air. Padahal kemudian tidak hanya pembahasan tentang toharoh dalam fikih air. Dalam konservasi air, bagaimana kita kemudian pangapunten sangat mengelola air ini agar tidak mubazir. Nggih, sekarang Indonesia ini di era siklus global yang seperti ini masih turah airnya. Lah kalau suatu saat Indonesia kekeringan, kemudian kan butuh efisiensi air. Agar efisiensi itu tidak hanya sebatas anggaran, Pak, tapi juga air. Itu begitu. Maka kemudian muncul kesunahan di dalam Al-Quran dan hadis agar tidak memakai sesuatu secara mubadzir, secara boros. Loh, tuntunannya itu Allah sampai mengatur ke sana loh, Pak. Jenengan kalau ngelmoni betul kan dahsyat Al-Quran ini, Masya Allah. Maka jangan sekali-kali didiskreditkan, dikecilkan makna Al-Quran itu hanya sebatas aturan dan larangan. Enggak. Al-Quran itu solusi. Saya sudah baca Injil Hatam. Di Injil itu, bukan Injil zamannya Nabi Isa ya, Injil yang sekarang jadi patokan umat Kristen itu tidak sedetail Al-Quran pembahasannya. Paling kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi, tentang keberkahan itu aja. Tapi Al-Quran menyentuh pada setiap titik terendah kehidupan manusia, kebutuhan dasar, yaitu air. Masya Allah, Pak. Pun, ini sudah lama ditnya. Sebelum saya diprotes yang belakang, barangkali ada pertanyaan, monggo. Nggih, monggo, Pak. Terima kasih Ustadz, pembahasan yang menarik. Saya ingin bertanya tentang air musyammas. Musammas. Oh, musammas. Ya, musammas yang kena matahari. Nggih. Yang terjemur matahari. Cukup jelas kalau yang langsung ekspos atau kena matahari, termasuk radiasi sinar dan panasnya. Tapi bagaimana dengan air musammas atau yang dipanaskan melalui pemanas air yang menggunakan sinar matahari? Dan sekarang ada pemanas air yang air itu dipanaskan tidak langsung kena sinar matahari, tapi menggunakan konduktor yang dipanasi matahari, dan konduktor itu memanaskan airnya. Apakah ini masuk kategori musyammas? Karena kalau tidak salah air musyammas tidak boleh dipakai berwudu, tidak bisa untuk berwudu, atau makruh kalau yang saya kurang ingat itu. Nah, kalau air yang tadi melalui proses pemanasan matahari yang tidak langsung atau indirect heater pakai konduktor, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Baik. Heater. Perlu saya perluas literasi kita. Istilah air musammas itu hanya di dalam madhab Imam Syafi'i dan muncul dalam kitab-kitab yang bermadhab Syafi'i. Salah satunya adalah Ihya Ulumuddin. Itu kitab fikih paling populer itu. Sayangnya di situ kental sekali ke madhab Imam Syafi'i. Di madhab yang lain tidak ada istilah musammas. Hanafi, Maliki, Hambali tidak ada. Coba saya tanya, air laut itu terpapar matahari atau tidak? Pasti. Tapi hukumnya tetap tohir, mutahhar, suci dan mensucikan. Jenengan kalau kemudian wudu air laut pokoknya gak peria ya. Karena kan jenisnya air asin atau pelikat begitu.
Itu sah untuk bersuci, untuk berwudu, bahkan untuk mandi juga tetap sah. Jelas sampai di sini? Nah, itulah perbedaan mazhab. Di kitab Fiqhul Islam wa Adilatu karangannya Wahbah Zuhaili itu memaparkan perbedaan 4 mazhab. Silahkan jenengan pilih dalam kondisi apa. Karena lagi-lagi mazhab itu adalah tools atau alat. Mazhab itu berasal dari kata madzhaba ilaih. Ya dalam kondisi tertentu jenengan Imam Syafi'i silahkan, wong ada dalilnya. Dalam kondisi tertentu tidak memungkinkan Imam Syafi'i, jenengan pakai Hanafi, silahkan. Karena tetap ada dalilnya. Yang tidak boleh gawe dalil anyar, Pak. Kayak saya kemudian bikin madhab Nasrullahiyah, yo bid'ah itu, Pak. Baik, jelas nggih? Maka istilah musammas hanya dalam madhab Syafi'i. Dalam kondisi tertentu ketika betul-betul dzururiyat, Imam Syafi'i sekalipun dalam Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin bukan kitabnya Imam Syafi'i tapi kitabnya Imam Al-Ghazali. Nah, itu kemudian tidak apa-apa memakai air yang musammas dalam kondisi dzururiyat. Kalau madhab yang lain tidak ada masalah musammas tidak musammas. Pokoknya air itu suci dan mensucikan. Jelas nggih? Apalagi kemudian pangapunten urusan turunan itu dipanaskan pakai tenaga matahari dan lain-lain itu tidak ada masalah. Sampun? Nambah sedikit Ustaz. Kalau misalkan karena musammasnya itu air itu kemudian berubah komposisinya atau baunya, berarti tidak bisa dipakai ya Ustaz ya? Enggak, karena itu tadi ilatnya berubah. Jadi bukan karena musammasnya. Berubah. Ngoten, Bro. Nggih. Misalkan ada air tohir mutahhar, kauyuan embek. Kauyuan embek, ya menjadi najis, ilatnya berubah. Sampun nggih? Cukup sudah merotoli jamaahnya Pak Soal. Itu saja yang mampu saya sampaikan. Nasrun minallahi fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.